Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita dalam renungan malam Sosyanim. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk malam ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Hingga sampai malam hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, ini adalah karunia Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat kekuatan bagi kami, menjadi suluh bagi jalan kami, sehingga kami boleh tetap ada dan menikmati anugerah Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dimanapun saat ini saudara berada, mari kita mempelajari dalam Amsal 23, Amsal 23 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan, saya yakin ini adalah ayat yang tidak asing bagi kita, ayat yang seringkali kita membacanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, tema malam hari ini, Dia Allah menjamin masa depan kita. Saat ini kita telah memasuki hari yang ke-21 di tahun yang baru ini, tahun 2023. Suatu tahun yang penuh dengan tanya dan orang bertanya dan tanda tanya yang besar bagi setiap orang. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga hidup ini penuh dengan misteri yang kita tidak dapat ketahui secara pasti. Bahkan kita pun tidak mengetahui apa yang akan menimpa atau terjadi dalam perjalanan kita di tahun ini. Tidak sedikit yang meramalkan dan menafsirkan hal-hal yang akan terjadi tahun ini. Baik itu tentang keadaan ekonomi, keamanan, atau bencana-bencana yang akan terjadi, sehingga banyak orang menjadi gelisah dan takut akan masa depannya. Namun jika kita membaca ayat ini, maka kita mengerti tentang satu hal, yaitu masa depan. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa yang mengetahui akan masa depan kita hanyalah Tuhan sendiri. Dan Dia juga yang mampu menjamin masa depan kita tetap ada dan penuh harapan. Ada begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana
Tuhan menjamin masa depan orang tersebut. Sebagai contoh, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, maka kita mengenal seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf dalam sekian waktu, sekian lama, harus mengalami banyak hal. Mulai dari dijual oleh saudara-saudaranya, lalu menjadi bekerja di rumah Potifar, lalu harus masuk ke dalam penjara, dan beberapa waktu harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Namun kita percaya dan belajar bahwa Tuhan yang paling mengetahui masa depan Yusuf itu sendiri. Dan bahkan Tuhan pun sendiri yang menjamin kehidupan Yusuf saat mengalami berbagai rintangan yang tidak mudah dilalui pada saat itu dan dalam waktu yang panjang. Kita harus memahami bahwa kepastian pada akhirnya hanya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan jalan menuju masa depan yang penuh harapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu bagi kita yang ada saat malam hari ini, ayat-ayat yang kita telah baca maka memberikan banyak petunjuk bagi kita. Bagaimana kita dapat menikmati masa depan yang penuh harapan itu? Maka yang pertama dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Artinya, mungkin kita melihat orang lain berhasil. Mungkin banyak bukan anak Tuhan berhasil. Sehingga menimbulkan iri hati dalam diri kita. Namun ayat ini berkata jangan sampai iri kepada mereka. Karena sesungguhnya masa depan itu hanya ada di dalam Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Artinya bahwa dalam perjalanan hidup ini, kita meyakini bahwa Allah lah yang sangat memahami masa depan kita. Karena itu kita harus tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Artinya kita tetap hidup di dalam firman-Nya. Kita tetap hidup dalam sabda-Nya. Kita tetap hidup di dalam kehendak-Nya. Karena Tuhan akan menjamin, Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini mungkin kita sedang merasa gelisah atau galau akan masa depan. Atau menjadi ragu, pesimis tentang masa depan kita. Atau kita mengalami keraguan di dalam Tuhan akan masa depan kita karena situasi, karena kondisi yang terjadi saat ini. Namun ingatlah firman Tuhan saat ini. Tuhan menjamin masa depan kita. Ketahuilah dan ingat baik-baik. Tangan manusia sesungguhnya tidak sanggup menggenggam masa depan. Sebab hanya tangan Tuhan yang sanggup melakukannya. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai umat-umat ketebusan darah Yesus, sekali lagi kita harus hidup takut akan Tuhan. Jangan iri kepada orang berdosa yang kelihatannya lebih dari kita. Sebab hal yang buruk akan terjadi kepada mereka yang berdosa. Dan
hidup mereka akan seperti bunga yang layu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ingatlah firman Tuhan saat ini. Ingatlah bahwa Tuhan yang menjamin masa depan Yusuf, Tuhan yang sama juga yang akan menjamin masa depan kita. Karena itu, lakukanlah hal yang baik, hal yang berkenan kepada Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan bahagiannya, yaitu memberikan masa depan yang penuh harapan. Satu masa depan yang penuh sukacita. Satu masa depan yang penuh damai sejahtera. Karena itu bagi kita malam hari ini, yakinkanlah bahwa di dalam Kristus ada masa depan kita. Walaupun hari-hari ini kita harus jalani dengan penuh air mata. Kita harus jalani hari-hari ini dengan penuh tenaga. Mungkin kita penuh dengan kelelahan. Kita harus lalui jalan-jalan hidup kita dengan banyak pikiran yang membuat kita menjadi gelisah. Namun firman Tuhan malam hari ini, Tuhan ada bagi kita. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Karena itu, marilah kita melangkah di tahun ini dengan penuh pengharapan dalam Tuhan. Karena ada masa depan buat kita. Ada masa depan yang penuh harapan akan ada dalam kehidupan kita. Teguhkanlah imanmu, teguhkanlah pengharapanmu hanya di dalam Kristus Yesus. Karena di dalam Tuhan, Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub 42 ayat yang kedua. Maka firman Tuhan itu kita harus yakini bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi hidup kita, karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Teguhkanlah sekali lagi imanmu, fokuskanlah imanmu hanya kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada masa depan yang penuh harapan, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan penuh kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami meyakini malam ini bahwa Engkau menjamin masa depan kami yang penuh harapan. Masa depan kami yang penuh sukacita. Masa depan kami yang penuh damai sejahtera. Walaupun kami harus menjalani hari-hari yang berat, tetapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Tidak membiarkan kami sendiri. Tangan Engkau selalu menyertai. Berkatilah umat-umat-Mu yang ada saat ini. Mereka boleh mendengar dimanapun saat ini. Berkatilah mereka. Tuhan, berikan kelepasan, kemenangan bagi mereka yang susah. Berikan jalan keluar kepada mereka yang dalam kebimbangan. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kecukupan bagi mereka yang berkekurangan. Dan kemenangan bagi mereka yang dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan. Teruslah Engkau menyertai kami. Teruslah Engkau ada bagi kami. Terima kasih mengampuni kekurangan dan kelemahan kami di hadirat-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Karena di dalam Tuhan ada jaminan masa depan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.